Tetes telinga. Sediaan obat tetes telinga. Tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Cairan pembawa yang digunakan harus mempunyai kekentalan yang sesuai agar obat mudah menempel pada dinding telinga. Biasanya digunakan gliserin dan propilen glikol. Menurut Ansel, tetes telinga adalah bentuk larutan, suspensi atau salep yang digunakan pada telinga dengan cara diteteskan atau dimasukkan dalam jumlah kecil ke dalam saluran telinga untuk melepaskan kotoran telinga atau untuk mengobati infeksi peradangan atau rasa sakit. Anatomi dan fisiologi telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar, tengah, dan koklea pada telinga bagian dalam merupakan alat-alat pendengaran. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran pendengaran luar. Suara masuk ke dalam saluran hingga sampai ke gendang telinga. Penggolongan obat tetes telinga berdasarkan efek farmakologi. Obat tetes telinga dengan efek antiinfeksi dan antiseptik, contohnya Tarifit Otic Airdrop 5 ml. Obat tetes telinga dengan efek antiseptik dan kortikosteroid, contohnya adalah Otozambon Airdrop 8 ml. Obat tetes telinga lainnya, contoh Waxal Airdrop 10 ml, obat tetes telinga antiseptik dan analgetik, benzokain 0,1, antipirin 0,4, dan gliserin AD 10 ml. Contoh obat tetes telinga yang beredar di pasaran. 1. Ada Tarifit. Untuk keterangan dan lain-lain bisa kita lihat pada layar. Obat yang kedua adalah Reko. Dan obat yang ketiga ada Segestan tetes telinga. Preparat untuk melepaskan kotoran telinga. Tata cara dalam membuang lilin atau kotoran telinga biasanya dimulai dengan menempatkan larutan otik pada saluran telinga dengan posisi kepala pasien miring 45 derajat, lalu memasukkan gumpalan kapas untuk menahan obat dalam telinga selama 15-30 menit, disusul dengan menyemprot saluran telinga dengan air hangat perlahan-lahan memakai penyemprot telinga dari karet yang lunak. Preparat telinga untuk antiinfeksi, anti radang, dan analgetik. Obat-obat yang digunakan pada permukaan bagian luar telinga untuk melawan infeksi adalah zat-zat seperti kloramfenikol, kolistin sulfat, neomycin, polymyxin bisulfat, dan nistatin. Pada umumnya, zat-zat ini diformulasikan ke dalam bentuk tetes telinga dalam gliserin anhidrida atau propilen glikol. Cara penggunaan obat tetes telinga. Cara penggunaan tetes telinga yang benar yakni meminta orang lain untuk membantu menggunakan tetes telinga agar menjadi lebih mudah. 1. Bersihkan telinga dengan kapas wajah yang basah, kemudian keringkan. Cuci tangan dengan sabun dan air. 3. Hangatkan tetes telinga mendekati suhu tubuh dengan cara memegang wadahnya dalam tangan selama beberapa menit. 4. Jika merupakan suspensi yang berkabut, kocok botol selama 10 detik, periksa ujung penetes untuk meyakinkan bahwa tidak pecah atau rusak. Tarik obat ke dalam penetes, masukkan ke dalam telinga yang terinfeksi, ke atas atau ke samping. Hindari menyentuh ujung terdapat pada telinga apapun.
Tetes telinga dan penetesnya pun harus tetap terjaga bersih. Syarat sediaan steril. Adapun syarat sediaan steril adalah sterilitas, bebas kontaminasi pirogenik dan endotoksin, bebas partikulat, stabil secara fisika, kimia dan mikrobiologi, isotonis dan hidrohidris. Inspeksi visual merupakan suatu metode untuk mendeteksi adanya partikulat asing dalam sediaan. Pertimbangan pembuatan sediaan steril. A. Pertimbangan umum. Sterilitas. Semua sediaan harus dikerjakan seaseptis mungkin dan dilakukan proses sterilisasi disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Cara sterilisasi ada cara basah, autoklav, cara uap air mengalir, cara kering, cara titrasi, cara gas, cara radiasi ionisasi, cara gas dan radiasi ionisasi. Kadang-kadang ada kemungkinan timbulnya bahan toksis sebagai akibat sterilisasi tersebut. Pertimbangan pada proses pembuatan. Adanya persyaratan yang ketat pada steril untuk mendapatkan keamanan dan keefektifan yang tinggi. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja sangat berpengaruh pada keamanan, stabilitas, dan kemanjuran sediaan. Arena lingkungan dapat mengakibatkan kontaminasi silang baik dengan mikroorganisme maupun jarah asing. Ini mempengaruhi mutu sediaan akhir karena jarah asing bila berupa bahan kimia dapat mempengaruhi stabilitas zat aktif dan keamanan sediaan akhir. Kontaminasi mikroorganisme mempengaruhi stabilitas sediaan akhir, terutama untuk sediaan yang dikerjakan secara aseptis tanpa sterilisasi akhir. CPOB sediaan steril. Prinsip dari CPOB adalah memperkecil penyebaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu keberadaan ruang penyangga untuk personil dan atau peralatan dan bahan pembuatan produk dan proses pengisian dilakukan pada ruangan terpisah. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Kelas kebersihan pada pembuatan produk steril. Kelas A untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misalnya pengisian wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka, penyambungan secara aseptik. Umumnya kondisi ini dijawab dengan memasang laminar air flow. Contoh kegiatan pembuatan dan pengisian aseptik. Kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptik. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kelas C untuk melakukan tahap pembuatan produk steril dengan tingkat resiko lebih rendah. Contoh kegiatan pembuatan larutan. Kelas D untuk melakukan tahap pembuatan produk steril dengan tingkat resiko lebih rendah. Contoh kegiatan penanganan komponen setelah pencucian. Evaluasi sediaan tetes telinga. Organoleptis. Evaluasi organoleptis merupakan pengujian sediaan dengan menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk atau konsistensi, warna, dan bau. Pemberian dikatakan baik jika warna sediaan tidak berubah atau bau tidak hilang. Hasil pengamatan: bau tidak berbau, warna tidak berwarna, bentuk cair, kelarutan tidak ada endapan. Selanjutnya adalah pH. pH merupakan suatu penentu utama dalam kestabilan suatu obat yang cenderung penguraian hidrotolitik. Untuk kebanyakan obat injeksi pH, kestabilan optimum adalah pada situasi asam antara pH 4-5. Pengawetan. Dengan pengecualian, sediaan yang digunakan pada obat tetes adalah benzel alkohol 0,5-1%,
chlorambutanol 0,5%, dan lain sebagainya. Tonisitas. Sediaan obat tetes telinga sebaiknya dibuat mendekati isotonis agar dapat diterima tanpa rasa nyeri. Untuk membuat larutan mendekati isotonis dapat digunakan medium isotonis atau sedikit hipotonis. Pada saat menuangkan hasil formulasi ke dalam botol tetes cairan, menempel di dinding botol tetes bagian atas sehingga menyulitkan untuk mengukur volume sampai tanda batas. Pada saat mengaduk hasil formulasi secara perlahan dan lama agar obat tercampur sempurna atau homogen. Pemilihan wadah dan penyimpanan. Saat ini penggunaan wadah pada obat tetes telinga adalah botol plastik dengan ujung yang lancip seperti pada obat tetes mata, atau bisa juga menggunakan botol kaca dengan tutup yang berpipet. Keuntungan wadah plastik adalah murah, ringan, relatif tidak pecah, mudah digunakan, dan lebih tahan kontaminasi. Sedangkan untuk kelemahannya, dapat menyerap pengawet dan mungkin permeabel terhadap senyawa air dan oksigen. Jika disimpan dalam waktu lama, dapat terjadi hilangnya pengawet sehingga produk menjadi kering dan produk dapat teroksidasi. Terima kasih.